Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal tulisan ilmiah. Materi ini merupakan subpokok bahasan pertama dari pokok bahasan pengantar mata kuliah tata tulis dan teknik presentasi. Istilah tulisan ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu tulisan, yang artinya hasil proses menulis atau mengarang seseorang, dan kata ilmiah, yang berarti memiliki sifat ilmu atau mengandung kaidah keilmuan. Dengan demikian, jika tulisan ilmiah secara sederhana dapat kita artikan sebagai karangan yang ditulis berdasarkan kaidah keilmuan. Istilah tulisan ilmiah dapat kita temukan dalam bentuk kata yang berbeda. Walaupun demikian, makna dari istilah-istilah tersebut sangat mirip dengan definisi kita pada slide sebelumnya. Saya menemukan 3 istilah lain dari tulisan ilmiah, yaitu tulisan akademik, karangan ilmiah, serta karya ilmiah. Tulisan akademik diartikan sebagai representasi pemikiran yang disusun berdasarkan sistematika dan kaidah penulisan ilmiah. Adapun karangan ilmiah diartikan sebagai karangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Serta istilah terakhir yaitu karya ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis yang disusun berdasarkan karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian, kemudian ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita amati ketiga pengertian tentang tulisan ilmiah tersebut, ketiga definisi tersebut mengandung 2 poin yang sama. Pada poin pertama, yaitu bahwa tulisan ilmiah berisi hasil pemikiran, fakta, dan data. Poin kedua, yaitu tulisan ilmiah memiliki sistematika dan kaidah atau metodologi penulisan yang baik. Dengan demikian, dapat kita mengerti bahwa kata kunci dari sebuah tulisan ilmiah adalah objektif dan sistematis. Karena tulisan ilmiah dibuat berdasarkan fakta dan data yang dianalisa dengan penalaran yang benar, maka sudah seharusnya sebuah tulisan ilmiah bersifat objektif. Sebuah tulisan ilmiah tidak seharusnya mengandung pendapat subjektif dari penulisnya atau berisikan argumentasi yang tidak didasari oleh data yang cukup. Selain kontennya harus objektif, tulisan ilmiah selayaknya ditulis sistematis. Topik dalam tulisan ilmiah hendaknya dibahas secara lengkap, utuh, serta mencakup beberapa aspek yang ada kaitan erat dengan topik bahasan. Dengan kata lain, tulisan ilmiah harus berisi pembahasan yang komprehensif. Susunan penyajiannya pun harus runtut, yaitu ditulis dengan teratur dan rapih urutan logikanya. Dalam tulisan ilmiah, keterkaitan antar bagian harus terlihat dengan jelas, sehingga ide yang diusulkan dalam tulisan ilmiah dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Selain tulisan ilmiah yang memiliki karakteristik objektif dan sistematis, dikenal pula karya tulis non-ilmiah yang berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang. Jenis tulisan ini umumnya memiliki tokoh cerita, alur cerita, konflik, serta setting tertentu dalam menggambarkan imajinasinya. Contoh karya non-ilmiah antara lain dongeng, hikayat, novel, roman, dan lain-lainnya. Adapun karya tulis jurnalistik dapat kita golongkan sebagai tulisan semi-ilmiah. Tulisan semi-ilmiah menyajikan fakta, fenomena, atau peristiwa yang nyata terjadi, namun tidak ada analisis yang objektif terhadap fakta atau fenomena tersebut. Dalam beberapa kasus, kita temui jenis tulisan jurnalistik yang disertai dengan komentar penulis atau orang lain, namun komentar tersebut dibuat berdasarkan opini komentator sehingga bersifat subjektif. Demikian telah kita bahas tentang tulisan ilmiah dan karakteristiknya. Dari bahasan ini, maka kita dapat membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan non-ilmiah dan semi-ilmiah. Pada video berikutnya, akan kita simak contoh tulisan ilmiah dan non-ilmiah.